Sejak era COVID, kayaknya kita semua diserbu sama satu pesan yang sama ya, soal duit. Sebuah ide yang kedengarannya menjanjikan banget, tapi mungkin justru udah menjerumuskan banyak dari kita. Hari ini kita bakal bongkar ide itu. Nah, kalimat ini nih, pasti sering banget kan kalian denger. Udah kayak mantra di mana-mana, apalagi dari para influencer keuangan. Seolah-olah, ya cuma ini satu-satunya jalan buat punya masa depan finansial yang lebih baik. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kita semua dikasih tahu kalau investasi itu jalan tol menuju kekayaan. Tapi, apa benar itu tujuan aslinya? Atau jangan-jangan pemahaman kita yang keliru ini justru jadi sumber dari semua masalah? Oke, yuk kita bongkar satu-satu. Kita mulai dari bagian pertama, mitos besar investasi. Di sini kita bakal bedah definisi yang selama ini kita telan bulat-bulat. Ini nih, definisi yang kayaknya udah mendarah daging di kepala kita semua. Investasi itu ya kegiatan buat bikin kita makin kaya di masa depan. Kedengarannya logis, benar, dan normal banget kan? Tapi, disinilah letak salah kaprah pertamanya. Nah, ini dia yang perlu kita lurusin. Tujuan investasi yang sebenarnya itu bukan buat menyerang biar jadi kaya raya, tapi buat bertahan supaya nilai uang kita itu nggak kegerus. Ini tuh alat defensif buat ngelindungin kita dari kemiskinan, bukan alat ofensif buat jadi miliarder. Biar gampang, kita pakai contoh super simple deh. Bayangin hari ini, uang Rp20.000 di kantong kalian bisa dipakai buat beli semangkok bakso. Jelas ya nilainya? Slide ini ngejelasinnya dengan sempurna. Di sebelah kiri, itu mindset investor sejati. Tujuannya simple, dia cuma mau 10 tahun lagi uang 20.000-nya itu masih bisa dapat semangkok bakso yang sama. Nah, lihat yang kanan. Tujuannya beda total. Dia mau dalam waktu singkat, uangnya bisa beli 2 mangkok. Yang pertama itu investasi. Yang kedua, itu judi teman-teman. Perbedaan yang fundamental banget ini ngebawa kita ke bagian kedua, di mana kita bakal lihat betapa bahayanya waktu batas antara investasi dan judi jadi kabur. Yah, ini akibatnya. Kalau dari awal tujuan kita udah salah, yaitu pengen cepet kaya, otomatis tindakan yang kita ambil juga bakal salah. Banyak banget orang ngira mereka lagi investasi, padahal tanpa sadar mereka lagi melangkah masuk ke arena perjudian. Dan kalimat ini, nusuk banget tapi penting, khususnya buat kalian yang mungkin pernah rugi besar di pasar. Mungkin kalian nggak salah pilih saham atau koinnya. Mungkin masalahnya adalah, dari awal yang kalian lakuin itu emang bukan investasi sama sekali. Terus gimana dong cara yang benar? Kita nggak cuma nyari masalahnya, tapi juga solusinya. Yuk masuk ke bagian ketiga, daftar periksa investor sehat. Coba deh perhatiin, fokusnya geser banget di sini. Pertanyaan paling penting itu bukan saham apa yang lagi bagus atau koin apa yang bakal naik. Pertanyaan yang harus kalian tanyain ke diri sendiri pertama kali adalah, gua udah siap belum secara internal? Ini dia 3 pilar kesiapannya. Pertama, penghasilan. Udah stabil dan cukup belum buat kebutuhan pokok? Kedua, pemahaman resiko. Bener-bener sadar nggak seberapa banyak uang yang bisa aja lenyap? Dan ketiga, tanggung jawab. Ada orang lain nggak yang hidupnya bergantung sama uang ini? Kalau ada satu aja jawaban yang ragu, berarti kalian belum siap. Dan ini nih, indikator paling gampang dari perasaan kita. Kalau aktivitas yang kalian sebut investasi ini bikin kalian stres, cemas, sampai nggak bisa tidur, itu alarm paling kencang kalau kalian belum seharusnya di situ. Investasi yang sehat itu bikin tenang, bukan bikin pusing. Ini mungkin kedengarannya kontroversial ya, tapi penting banget buat dipahami. Investasi itu bukan kewajiban semua orang. Buat mereka yang finansialnya masih gali lubang tutup lubang, investasi itu bukan cuma nggak disaranin, tapi justru terlarang, karena risikonya bisa menghancurkan segalanya. Oke, jadi kalau investasi itu bukan jalan utama buat jadi kaya, terus caranya gimana dong? Nah, di bagian keempat ini, kita bakal ngomongin jalan yang sebenarnya. Jawabannya sesimpel dan mungkin setegas ini. Satu kata, kerja. Tentu aja, bukan cuma sekedar kerja ya. Ini tuh tentang gimana caranya kita secara aktif ningkatin nilai diri kita. Caranya, ya tingkatkan pendapatan, bangun modal manusia, ilmu dan kemampuan kalian, dan terus perluas keahlian. Disinilah mesin pencetak kekayaan yang sesungguhnya. Dan hasilnya jauh lebih dahsyat. Dengan nambah skill atau pindah kerja, kalian punya potensi naikin pendapatan sampai 100% atau bahkan lebih. Coba bandingin sama keuntungan pasar modal yang rata-rata cuma belasan persen setahun. Potensi terbesar buat bangun kekayaan itu ada di diri kalian sendiri, bukan di pasar.
Oke, yuk kita rangkum semua ini jadi satu kerangka berpikir yang baru dan lebih sehat. Di bagian terakhir kita, pola pikir keuangan baru Anda. Nah, ini dia intisarinya. Anggap aja keuangan itu kayak main game. Ada 2 mode. Bekerja itu adalah permainan ofensif, tujuannya untuk membangun kekayaan. Sementara investasi itu adalah permainan defensif, tujuannya untuk melindungi kekayaan yang udah kalian bangun. Jangan dibolak-balik. Dan ini pesan penutup khusus buat kalian yang masih muda. Aset terbesar kalian itu bukan angka di rekening bank. Aset terbesar kalian itu ya diri kalian sendiri. Energi yang masih full, waktu yang masih panjang, dan otak yang masih bisa nyerap banyak hal baru. Itulah modal yang sebenarnya. Jadi setelah kita obrolin semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kalian. Dengan pemahaman yang baru ini, mana yang bakal jadi prioritas investasi kalian selanjutnya? Uang kalian yang terbatas atau potensi tak terbatas yang ada di dalam diri kalian sendiri?